di awal ini kita sudah mencoba memetakan masalah yang dihadapi. Nah, sekarang persoalannya adalah kita harus melangkah lebih lanjut, bukan hanya sekedar berhenti pada masalah. Bagaimana memecahkannya? Dari mana memulainya, Bang Faisal? Ya, dari menelaah tentang bisnis proses dari hulu sampai hilir. Ya. Misalnya di hilir ini, kok penurunan produksinya rada cepat begitu ya, sehingga kalau proyeksi SKK Migas itu produksi minyak kita tahun 2050 tinggal 97.000 barrel per hari. Kalau tidak ada eksplorasi, kalau tidak ada penemuan baru, business as usual gitu. Itu sudah memperhitungan Maselat, Tangguh Train 3 udah semua. Ande-ande lumut semua sudah masuk tuh dalam perhitungan itu. Kemudian gas tinggal di bawah 200.000 setara minyak ya, barrel setara minyak. Jadi kita totalnya akan hanya 300.000, padahal pada waktu itu sangat boleh jadi konsumsi energi kita sudah 5 juta barrel per hari. Ya. Jadi 90% harus import. Jadi yang ada di depan mata kita adalah kedaruratan energi. Kalau skenario ketergantungan energi yang sangat besar. Nah, sangat boleh jadi kita masih punya potensi yang baik, tapi masalahnya makin ke timur dan makin ke laut dan makin ke gas. Jadi gas yang ditemukan jauh lebih banyak daripada minyak. Nah, ini kan yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan energi nasional ke depan. Di hilir, di tengah ada masalah. Jadi tidak ada optimalisasi dalam pemanfaatan infrastruktur. Jadi setiap perusahaan bangun pipanya sendiri, orang lain nggak boleh masuk pipanya, jadi tidak optimal kalau kami lihat gitu. Nah, di hilir tadi seperti disampaikan oleh Pak Made, bagaimana kita mendorong industri otomotif kalau standarnya sudah Euro 5 tapi bensinnya masih premium ya, kita kehilangan kesempatan. Jadi nggak boleh lama-lama kita. Kalau lama-lama kita digilas oleh perubahan ini. Kalau dari sisi mineral apa, Pak Bang Faisal, yang harus approach, apa yang perlu kita lakukan? Jangan gebiah uyah semua mineral sama. Nikel sama bauksit beda, dengan tembaga beda, biji besi beda, dan perlakuannya berbeda-beda dari satu supply chain ke supply chain yang lain. Misalnya struktur pasar di mineral mentah itu, misalnya ini bauksit ya, struktur pasar bauksit beda dengan struktur pasar alumina, beda dengan aluminium. Jadi kalau pemerintah sok tahu maksa-maksa kita punya pabrik alumina yang banyak, aluminiumnya nggak ada yang bisa. Dan di dunia ini alumina dan aluminium ini kartel, bukan kartel ya, tapi struktur pasarnya oligopoli, nggak bisa sembarangan masuk gitu. Jadi nggak bisa gebiah uyah. Pak Martiono, setuju dengan apa yang disampaikan Bang Faisal? Setuju sekali, Pak. Setuju sekali. Pemerintah sekarang kan mendorong harus bangun smelter. Apakah itu memang berlaku pada semua komoditas atau sebetulnya harus pilih-pilih juga seperti katakan Bang Faisal? Jadi intinya kan sebetulnya menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif. Kan intinya kan begitu, Pak. Nah, sedangkan permasalahan yang kita lihat dari sisi investor ya, Pak, itu paling tidak sudah diidentifikasi ada 16 permasalahan yang menyebabkan investor paling tidak ragu-ragu lah untuk melakukan investasi tambahan di Indonesia. Nah, dari 16 itu, Pak, itu sekitar 9 permasalahan itu kaitannya adalah dengan perundang-undangan dan birokrasi. 3 itu kaitannya dengan sebetulnya tugas pemerintah. Apa sih tugas pemerintah? Menyediakan sarana dan prasarana. Nah, yang 3 sisanya atau 4 sisanya itu akibat dari itu semua, Pak. Nah, selama kita bisa sepakat bagaimana menginterpretasikan pesannya Bapak Presiden supaya sama dulu, Pak. Kemudian bagaimana kita memperbaiki masalah-masalah perundangan dan birokrasi dan apa yang tugas-tugas benar harus dilaksanakan. Saya kira kita akan bisa jauh lebih baik, Pak. Karena begini, Pak. Informasi yang kita peroleh
dari sisi potensi mineralisasi, itu kita nomor 3 Pak di dunia. Tapi dari segi appetite investasi baik orang asing maupun kita selalu nomor 10 yang paling bawah Pak. Dari 112 negara dan negara bagian yang dilakukan survei. Akibatnya potensinya itu tidak pernah bisa tereksploitasi. Betul Pak. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Samsu. Pak Samsu, di Pertamina sendiri doomsday skenario seperti yang disampaikan oleh Bang Faisal itu dibahas dan menimbulkan kekhawatiran tidak Pak? Ya, saya kira mungkin kita melihat konteksnya kalau kita bicara ketahanan energi tidak hanya Pertamina, karena Pertamina secara produk nasional sendiri kita hanya berkontribusi sekitar 20% dari produksi nasional untuk minyak. Dan barangkali konteksnya lebih luas. Tadi juga di awal disampaikan bahwa kalau kita mau tahan, ya kita harus bisa mengakses reserve dimanapun di dunia ini. Nah itu saya kira salah satu kunci yang harus kita lakukan. Kalau dilihat dari potret saat ini, kekayaan minyak kita itu kan nggak banyak-banyak amat. Yang proven baru 3,7 yang tersisa remaining reserve. Kemudian barangkali para leaders juga, pada pemimpin-pemimpin juga jangan terlalu sering menindak-bobokkan masyarakat bahwa kita seolah-olah masih kaya raya oleh minyak. Dan sering dikatakan bahwa Indonesia punya 60 atau 80 cekungan. Itu mohon diingat, itu bukan cekungan minyak, itu adalah cekungan geologi yang perlu dibuktikan bahwa di situ ada minyak atau tidak. Yang pasti kalau menurut saya, kalau kita mau mengarah ke kemandirian energi, terutama dari sisi minyak, kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri hanya mengandalkan produksi nasional. Mampu Pertamina untuk bermain di luar? Kita sudah mulai Pak. Jadi Pertamina sudah mempunyai operasi di Algier. Saat ini kita sudah memproduksi sekitar 20.000 barel. Kemudian juga kita di Irak, kita juga ada produksi sana 40.000 barel. Kan yang baru-baru kita juga masuk di Sarawak di offshore Malaysia. Itu produksinya sekitar 15.000 barel oil equivalent per day. Jadi saya kira ya memang sangat tergantung juga dari strategi pemerintah secara keseluruhan. Tidak mungkin Pertamina dibiarkan sendiri kalau harus memikul ketahanan energi nasional. Pemerintah itu harus bisa membedakan mana perusahaan yang baik, mana yang perusahaan yang merugikan Republik. Itu harus jelas Pak.